Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat terbaik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sultan Murad II sangat mencintai, mengagumi dan menghormati waliullah bernama Haji Bairam. Seluruh penduduk mengakui beliau sebagai seorang ulama, sufi dan ahli zuhud terbesar pada masanya. Lantaran hormat yang luar biasa, Sultan mengeluarkan kebijakan khusus untuk tidak menarik pajak dari murid-murid beliau di Ankara yang waktu itu hanya sebuah kota kecil. Masalah muncul setelah kabar gembira bebas pajak dari Sultan Murad II ini diumumkan ke penduduk Ankara. Mereka mulai mengaku sebagai murid Haji Bairam sehingga membuat para pegawai penarik pajak kelimpungan. Memang memungkinkan jikalau semua penduduk Ankara menjadi murid wali agung itu. Namun bagaimana para pegawai menyeleksi orang yang benar-benar menjadi murid beliau? Hanya satu hal yang mereka bisa lakukan, yaitu melaporkan kejadian ini kepada Sultan Murad II dan menunggu perintah selanjutnya. Para pegawai melapor, "Paduka Sultan, kami tidak mampu menarik pajak dari kota Ankara." "Mengapa?" tanya Sultan. "Apakah mereka menolak membayar pajak?" "Bukan, Paduka Sultan. Akan tetapi titah Sultan yang membebaskan pajak dari murid Haji Bairam membuat murid-murid beliau tidak membayar pajak." "Lantas apa hubungannya dengan persoalanmu?" "Semua penduduk Ankara mengaku sebagai murid beliau." "Seluruhnya?" "Betul, Paduka Sultan." "Apakah kalian lalu mempercayai begitu saja?" "Tentu tidak, Paduka Sultan. Tetapi bagaimana kami bisa membedakan murid yang asli dari mereka yang berbohong?" "Baik, susah memang melakukan hal itu. Tapi saya akan menulis surat untuk Haji Bairam dan menanyakan jumlah murid beliau." Sultan Murad II mengutus utusan yang membawa suratnya kepada Haji Bairam di Ankara. Haji Bairam membaca surat Sultan Murad II, lalu menoleh ke salah seorang muridnya dalam sebuah majelis pengajian. Beliau berkata, "Saya minta semua murid berkumpul minggu depan di alun-alun dan jangan sampai ada seorang pun terlambat." Hari dan waktu ditentukan. Murid itu menyampaikan perintah gurunya ke semua orang. Pada hari dan tempat yang ditentukan, semua penduduk telah berkumpul. Tidak ada apa-apa di alun-alun selain sebuah tenda besar. Haji Bairam keluar dan menghampiri orang-orang yang penasaran ingin tahu alasan mereka disuruh berkumpul. Haji Bairam berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian yang mengaku muridku dan menganggapku gurunya, maka masuklah ke tenda ini untuk aku sembelih dan dipersembahkan kepada Allah. Lalu darahnya akan aku tunjukkan di hadapan kalian." "Saya Syekh," seseorang menjawab. Haji Bairam memegang pemuda itu dan membawanya masuk ke tenda. Di dalam, beliau menyuruhnya menyembelih seekor domba. Sang guru keluar dan menumpahkan darah segar di depan orang-orang. Tindakan beliau membuat mereka bingung, tidak sepatah kata keluar. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat, darah segar dari seseorang yang bersedia jadi persembahan. Haji Bairam mengulangi permintaannya. "Ada lagi yang mau maju?" "Siapa muridku lagi?" kata beliau. "Saya Syekh." Pemuda satu ini ternyata murid beliau yang paling ikhlas. Dia melakukan apa yang dilakukan oleh murid pertama. Orang-orang mulai mundur dan meninggalkan tempat satu persatu. "Ada yang lain lagi?" kata Haji Bairam. "Saya Syekh." Pengucapnya adalah seorang perempuan. Pada kali keempat, tidak ada lagi yang menjawab. Tidak ada yang berani melewati darah berceceran di dekat tenda. Sayembara selesai. Pada hari itu juga Haji Bairam mengirim surat kepada Sultan Murad II dan memberitahukan jumlah muridnya tidak lebih dari 3, 2 laki-laki dan seorang perempuan. Baiklah teman-teman, penonton setia Ruang Islam, semoga kisah barusan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan atau kekurangan, itu murni karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Karena sesungguhnya pengetahuan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.